Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya nak. Selalu menaati protokol kesehatan ya anak-anak dengan memakai masker dan cuci tangan. Di sini ibu bernama Anggun Putri Rizky dari mahasiswi PPL UIN Raden Intan Ampung yang mengajar pendidikan biologi. Kita mulai belajar ya anak-anak. Anak-anak bisa membuka LKS pada halaman 45 yang berjudul struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, tumbuhan terdiri atas organ utama, yaitu ada 3. Yang pertama akar, kedua batang, dan ketiga daun. Tumbuhan juga memiliki organ tambahan, yaitu seperti bunga, buah, dan biji. Tetapi tidak semua tanaman yang memiliki ke-6 organ tersebut, hanya tumbuhan yang berbiji atau bahasa latinnya spermatophyta atau tumbuhan berbunga, yaitu dengan bahasa latin anophyta yang memiliki ke-6 organ tersebut. Bisa dilihat anak-anak pada gambar di sebelah kanan, yaitu gambar struktur tumbuhan mulai dari akar, batang, buah, daun, bunga. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 3 sistem jaringan pada tumbuhan organ utama. Nah, pada organ tumbuhan utama itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu sistem jaringan epidermis atau kulit. Yang kedua yaitu adalah sistem jaringan pembuluh yaitu vaskuler. Dan yang ketiga yaitu adalah sistem jaringan dasar. Nah, bisa kita perhatikan gambar di sebelah kanan ya anak-anak. Itu merupakan jaringan pada tumbuhan organ utama. Nah, pada sistem jaringan epidermis kulit itu merupakan lapisan tunggal sel-sel yang tersusun rapat menutup dan melindungi semua bagian tubuh. Epidermis, daun, dan sebagian besar batang menyekresikan lapisan berlilin atau kurtikula yang menjaga agar air tidak hilang melalui penguapan. Yang kedua yaitu pada sistem jaringan pembuluh atau vasikuler. Nah, ada kan di gambar sebelah kanan kita bisa lihat itu merupakan terbentuk dari keseimbangan antara xilem dan floem. Anak-anak bisa melihat kan gambar di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dasar merupakan bagian terbesar dari semua tumbuhan muda yang menempati ruang antara sistem jaringan epidermis dan sistem jaringan pembuluh. Nah, fungsinya jaringan dasar itu diantaranya untuk fotosintesis, penyimpanan, dan penyusunan. Nah, sekarang kita memasuki bagian penyusun tumbuhan. Ada 2, yang pertama yaitu adalah sistem akar tunggang dan yang kedua adalah sistem akar serabut. Nah, pada sistem akar tunggang, pada tumbuhan dikotil terdiri dari suatu akar vertikal besar yang menghasilkan banyak akar lateral yang lebih kecil. Nah, sedangkan pada sistem akar serabut, pada tumbuhan monokotil, yaitu anyaman akar yang mirip benang menyebar di bawah permukaan tanah. Selanjutnya yaitu adalah fungsi akar. Yang pertama yaitu untuk menyerap air dan garam mineral yang terlarut di dalam dari tanah. Yang kedua yaitu untuk menegakkan berdirinya batang. Yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Yang keempat sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Dan yang kelima yaitu sebagai alat respirasi. Nah, sekarang kita memasuki bagian kedua dari organ utama tumbuhan ya anak-anak, yaitu adalah akar. Kita pertama membahas tentang morfologi akar terlebih dahulu ya. Morfologi akar atau bisa disebut struktur bentuk luarnya. Pada akar tumbuhan biji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, bagian-bagian akar itu yang pertama ada pangkal akar, kedua batang akar, ketiga rambut akar, keempat bulu akar,
kelima ujung akar, dan yang keenam adalah tudung akar. Bisa anak-anak lihat di gambar sebelah kanan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah anatomi akar atau yang disebut struktur dalamnya ya, dalamnya pada akar. Nah, susunan anatomi penampang melintang akar dari luar ke dalam yaitu yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga stele atau pembuluh. Terdapat xilem dan floem pada tumbuhan yang menjadi akar literal. Nah, bisa anak-anak perhatikan pada gambar di sebelah kanan ya anak-anak, yang di sebelah kiri. Nah, apa sih difusi sama osmosis itu anak-anak? Jadi, difusi adalah perpindahan molekul dari daerah berkontraksi tinggi ke kontraksi rendah. Sedangkan osmosis adalah endodermis, yaitu lapisan paling dalam pada korteks yang membentuk pembatas antara korteks dan stele. Dalam endodermis terdapat lapisan paling luar stele atau perisikal yang akan perpindahan molekul-molekul air dari daerah yang lebih banyak airnya kurang pekat ke daerah yang lebih sedikit airnya lebih pekat. Nah, sekarang kita memasuki bagian ketiga dari organ utama pada tumbuhan ya anak-anak, yaitu adalah batang. Nah, fungsi batang yaitu yang pertama, mengangkut air dan mineral serta hasil fotosintesis. Yang kedua yaitu tempat berlangsungnya respirasi dan pertukaran gas melanisme. Nah, yang ketiga yaitu tempat melekatnya daun ke sumber cahaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur batang ya anak-anak. Yang pertama-tama yaitu kita memasuki pada morfologi batang atau struktur bentuk luarnya. Nah, pada batang terdiri dari 4 struktur. Yang pertama buku atau nodus, yang kedua ruas internodus, yang ketiga tunas askiler, yang keempat adalah tunas terminal. Pada buku atau nodus itu merupakan titik di mana daun melekat ya anak-anak. Bisa anak-anak lihat pada gambar sebelah kanan. Kemudian pada ruas internodus yaitu merupakan bagian batang di antara buku-buku. Bisa anak-anak lihat pada gambar di samping ya. Kemudian yang terakhir adalah tunas terminal. Pada tumbuhan muda berguna untuk meningkatkan pemaparan terhadap sinar matahari. Nah, batang tumbuhan berkayu keras, tebal, dan berumur panjang. Pada batang dikotil bercabang, dan sedangkan pada batang monokotil tidak bercabang. Sekarang kita memasuki anatomi batang pada struktur dalam ya anak-anak. Nah, di sini ada perbedaan batang dikotil dan monokotil, yaitu pada batang dikotil letak ikatan pembuluh teratur dan mempunyai kambium sehingga dapat membesar, sedangkan pada batang monokotil letak ikatan pembuluhnya tersebar dan tidak mempunyai kambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Nah, susunan anatomi penampang melintang batang dari luar ke dalam yaitu ada 3. Yang pertama epidermis, yang kedua jaringan pembuluh, dan yang ketiga adalah jaringan dasar. Pada jaringan pembuluh yaitu memanjang yang disebut berkas pembuluh. Nah, alat pengangkutan pada dikotil terdiri dari pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis, floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan jaringan dasar berupa korteks dan empular. Nah, di sini merupakan gambar dari penampang melintang dikotil dan monokotil. Bisa anak-anak lihat ya, dan anak-anak perhatikan secara detail. Sekian pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa berdiskusi di WA group. Kemudian di sini Ibu akan memberi tugas individu yang akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Terima kasih anak-anak.